Kenapa sih dua orang ini bertingkah seperti bukan mereka yang biasanya? Tuan Saga bahkan tersenyum dan melambaikan tangan, membuatku merinding aja. Dan lihat itu, berdebah itu sama sekali tidak merasa bersalah padaku. Dia bahkan juga terlihat sama senangnya dengan majikannya. Dan ia masuk kembali ke dalam rumah setelah mengantar kepergian Saga. Berdialog sebentar dengan hatinya di luar rumah. Baru aja masuk melewati pintu, dia udah disambut oleh 3 wanita penghuni rumah. Dua adik ipar berdiri di samping ibunya, menunggu tanpa mempersiapkan kesabaran. Terlihat dari raut wajah mereka. Kakak ipar, bisa kita bicara? Jenika mewakili mereka bertiga. Saya mau berangkat kerja, Jen. Tersenyum, biar cepat urusannya. Kenapa lagi sih mereka bertiga? Tidak ada habisnya. Ibu mau bicara. Ibu bicara singkat, lalu dia berjalan menuju ruang keluarga. Mau tidak mau, Dania mengikuti. Lalu di belakangnya Dania menyusul dua adik ipar yang berjalan saling mendorong. Sudahlah Dania, ikuti saja mau mereka, biar semua cepat selesai. Bagaimana ini? Kita harus minta maaf kan? Sophia mendorong tubuh Jenika dengan tangannya. Masih berjalan mengekor ibu dan Dania. Kita kan sering kurang ajar sama kakak ipar. Sophie, diam. Kita kan sedang mencari tahu kebenaran. Sikap kita akan ditentukan dari jawaban kakak ipar nanti. Jenika menghardik supaya Sophia menutup mulutnya. Ibu sudah duduk, dan ia juga demikian. Sementara Jenika dan Sophia memilih berdiri tidak jauh dari mereka. Tetap bisa mendengar pembicaraan ibu dan Dania, tapi tidak mau terlibat dengan kejadian apapun yang bakal berlangsung. Mencari aman. Ada apa, Bu? Dania membuka pembicaraan setelah ibu hanya memandangnya. Sepertinya ibu sedang menganalisis dan mengamatinya. Bagaimana hubunganmu dengan Saga? Kenapa ini? Apa ibu menyadari tanda merah di leherku? Sial, sudah pasti dia menyadari perubahan tingkah anaknya itu kan? Apalagi tadi Tuan Saga bahkan menggandengku dan mengusap saus di bibirku. Apa maksud ibu? Apa yang saya melayani Tuan Saga dengan baik? Ibu tidak usah risau. Saya tahu kewajiban saya pada Tuan Saga. Saya menjalankan kewajiban saya pada Tuan Saga sebagai istrinya dengan baik. Yang dimaksud melayaninya dari dia bangun tidur, menyiapkan air untuknya mandi, membantunya memakai sepatu, sampai melayaninya makan. Itu kan maksudnya? Apa kamu bermimpi bisa menggantikan posisi Helena sampai hari ini? Kamu tahu kan bahwa aku tidak mengakuimu sebagai menantuku? Akhirnya kata-kata ibu yang ingin ia lontarkan pada Dania saat pertama kali masuk ke rumah ini keluar juga. Selama ini dia menahannya karena berpikir umur pernikahan anaknya dengan gadis kampungan bernama Dania tidak akan seumur jagung. Tapi setelah hari ini sepertinya diamnya selama ini adalah kesalahan. Nalahnya, kenapa ibu mencecarku lagi sih? Katakan itu pada Tuan Saga, dia rajanya yang menentukan hidup dan keluarnya aku dari rumah ini. Saya tahu Bu, saya juga tidak mengharapkan kasih sayang ibu. Saya tahu ibu tidak menyukai saya, jadi berjuanglah Bu. Apa? Ibu mertua belum menangkap pembicaraan Dania, tapi sepertinya dia kesal dengan jawaban Dania. Berjuanglah untuk menyatukan kembali Helen dan Tuan Saga. Dania menjawab yakin sambil menatap wajah ibu. Apa? Jadi kakak ipar tidak mencintai Kak Saga? Jenika mendekat, duduk di sebelah ibunya. Tidak percaya mendengar ucapan Dania barusan. Kakak ipar tidak menyukai kakakku? Mereka kenapa sih? Apa mereka tidak tahu alasanku menikah dengan Tuan Saga? Aku ini hanyalah alat untuk menebus hutang perusahaan ayahku. Apa kalian tidak tahu? Tunggu. Jenika berdiri, meringsek, mendekati Dania, menyentuh lengan baju gadis itu. Dania terkejut dan refleks menepis tangan adik iparnya. Apa yang kamu mau lakukan, Jen? Dania tersungkur duduk di sofa. Jenika menunduk di depannya, tangannya udah menempel di leher, matanya memeriksa dengan teliti. Tanda merah di leher kakak ipar ini apa?
Ini ciuman dari Kak Saga kan? Apa-apaan sih mereka? Kenapa kakak beradik ini? Apa mereka sama-sama mania? Suka sekali menggerayangi tubuh orang lain? Terkejut sekaligus malu. Bagaimana Jenika bisa menanyakan hal seperti ini langsung tanpa malu sedikit pun? Kalian ini kenapa? Lepaskan aku, Jen. Aku mau berangkat kerja. Kakak ipar tunggu. Sophie, bantu aku pegang kakak ipar. Jenika berteriak pada adiknya untuk mendekat. Dia udah menahan bau dan dia. Sophia datang memberi bantuan, memegang tangannya. Ibu dia menonton ulah anaknya. Hei, apa yang kalian lakukan? Lepaskan aku, Jen. Dania berteriak marah, tapi 2 lawan 1, dan postur tubuh Jenika yang setinggi Saga membuatnya kalah tenaga. Dia terpojok terduduk di sofa. Jenika memeriksa leher dan sudah mau menarik baju depan Dania. Jen, lepaskan aku, berteriak. Apa yang kalian mau lakukan, ha? Menelanjangiku? Dania bersyukur bisa selamat karena mendengar langkah kaki mendekat. Nona Jenika, Nona Sofia, apa yang sedang Anda lakukan? Jenika langsung membeku mendengar suara Pak Mun yang dingin itu. Habislah aku, pikir Jenika. Pak Mun berdiri memandang dengan sorot mata tidak suka. Dania segera bangun ketika Jenika menyingkir. Dia merapikan pakaiannya. Pak Mun, kami hanya ingin bicara dengan kakak ipar. Jenika udah kembali normal. Minggir. Dania menepis tangan Jenika. Sophia udah sedari tadi mundur. Kamu kenapa sih? Kakak ipar, tolong katakan pada Pak Mun. Aku hanya main-main. Aku hanya ingin lihat tanda kecupan di leher kakak itu. Wajah Dania langsung merona malu. Tolong katakan kepadanya, aku tidak menyiksa kakak ipar. Aku mohon. Seperti tidak tahu malu, Jenika memeluk Dania. Dania berontak melepaskan pelukan tubuh Jenika. Habislah hidupku kakak ipar. Mohon katakan pada Pak Mun kalau kita cuma sedang bercanda tadi. Jenika bicara mengiba di telinga Dania. Wajahnya udah hampir menangis putus asa. Baiklah, lepaskan aku dulu. Jenika melepaskan pelukannya. Dania lalu meninggalkan mereka dan meminta Pak Mun mengikuti. Walaupun tidak paham kenapa sampai Jenika memohon begitu, tapi sesampainya di dapur, dia meminta Pak Mun jangan menceritakan peristiwa pagi ini pada Tuan Saga. Kenapa keluarga ini semua orangnya tidak waras sih? Jenika lagi membuatku merinding semua. Iya, ini bekas kecupan kakak tersayang kalian. Lantas anehnya di mana? Seperti dia baru pertama kali tidur dengan perempuan aja. Dan dia menaiki tangga, bersiap untuk pergi bekerja. Sementara di ruangan keluarga, habislah kita, Kak. Pak Mun pasti mengadu pada Kak Saga. Lagian kenapa kamu mau mencekik kakak ipar tadi? Sophia bukannya menenangkan, malah hanya memperkeruh suasana. Siapa yang mau mencekik kakak ipar? Memang aku udah gila apa? Aku hanya ingin memeriksa tubuhnya. Lehernya jelas-jelas dipenuhi tanda kecupan kan? Jenika ikut menyelot karena disalahkan. Tapi mungkinkah hanya sampai di situ? Sophia membuat hipotesisnya lagi. Apa? Ya, sekedar kecupan di leher aja? Jawabnya yakin. Tidak mungkin kan? Jenika kesal sendiri. Memang kamu gak pernah dengar cerita Kak Helen kalau hubungan dia dan Kak Saga sejauh ini baru sampai batas cuma di bibir. Ibu yang sedari tadi diam mendesah. Panggil Helen kemari, katanya kesal. Ibu tahu dia udah kalah, tapi tentu tidak mau menyerah. Dia ingin punya menantu yang berkelas, yang bisa dipamerkan di pergaulan sosialita. Bu, kalau Kak Saga memang udah tidur dengan kakak ipar, sebaiknya ibu menyerah aja. Jenika berusaha meyakinkan fakta penting itu. Panggil Helen kemari. Ibu mengulangi kata-katanya lagi dengan intonasi lebih keras. Mana mungkin ibu menyerah dengan membiarkan menantu yang tidak selevel itu hidup dengan Saga dan melahirkan penerus keluarga ini. Tapi ibu tahu sendiri kan, kalau kakak belum pernah tidur dengan perempuan manapun, dan kalau memang benar dia tidur dengan kakak ipar itu artinya apa? Itu artinya mulailah bersikap baik dengan nona muda dari sekarang.
Pamun muncul seperti hantu mengagetkan semua orang. Wajah Janika pias. Pamun menganggukkan kepala, menunduk hormat pada ketiga wanita penghuni rumah. Saya permisi, mau mengantar Nona Dania bekerja. Wajah mereka bertiga pias. Sejauh apa kepala pelayan itu mendengar pembicaraan mereka? Selang beberapa hari sebelum ulang tahun Ayah Dania, waktu bergerak seperti jatuhnya air dari pegunungan. Mengalir deras, tidak peduli pada apapun. Ya, ia berpikir tanpa memihak pada siapapun dengan durasi yang sama 24 jam bagi semua manusia. Pagi ini tingkatan penyiksaan yang dilakukan Saga naik. Itu yang ada di pikiran Dania. Bagi Saga ini bukan semakin dalamnya perasaannya. Saga meminta ciuman selamat pagi sebelum keluar dari kamar. Kenapa tidak mau? Jari telunjuk Saga udah menunjuk kening Dania, membuatnya terdorong mundur selangkah. Dania tersenyum ceria. Acting? Tentu aja saya senang sekali suamiku. Cuma selamat pagi di pagi hari tentu aja akan saya lakukan setiap hari dengan penuh kebahagiaan. Wajahnya secara matahari yang mulai memanaskan bumi. Dasar mencari kesempatan, sesenang itu menciumku sampai melakukannya setiap hari. Padahal aku hanya mau hari ini aja tuh. Menyeringai licik. Karena kamu yang memohon, baiklah lakukan setiap hari. Gemetar kesal sambil menuruni tangga mengikuti langkah kaki Saga. Sambil memaki, Dania melajukan mobilnya dengan perlahan, memasuki gerbang tinggi universitas ternama di kota ini. Dia memarkirkan kendaraannya di tempat parkir khusus untuk tamu universitas. Bertanya pada satpam yang sedang berjaga. Satpam memberikan penjelasan dengan menunjuk area yang ditanya Dania. Terima kasih ya Pak, ucap Dania sopan. Sama-sama Mbak, mau cari siapa? Adik saya permisi ya Pak. Tersenyum sekenanya. Iya Mbak. Dania menyusuri jalan setapak dengan langkah kecil sambil menikmati pemandangan sekitarnya. Senangnya ya, anak-anak muda yang baru mulai mimpi dan belajar untuk memperjuangkan mimpi. Belajar yang rajin ya adik-adik. Nikmati hidup kalian dengan benar dan jadilah orang sukses yang bisa membuat bahagia untuk diri kalian sendiri dan orang-orang yang kalian sayangi. Dania melihat beberapa anak sedang bergerombol, berbicara dengan ribut. Ah, manisnya, gumamnya. Inilah kehidupan normal itu. Aku hanya berusaha sekuat tenaga agar Raksa tetap bisa menikmati kehidupan normal semacam ini. Kan ya? Teriakan seorang membiarkan pikiran Dania. Dia melihat adiknya melambaikan tangan dari kejauhan. Dia terlihat berpamitan dengan dua teman di sampingnya, lalu berlari mendekati Dania. Kania, sudah sampai kemari? Katakan, bisa janjian ketemu di mana gitu? Enggak apa-apa, sekalian, biar enggak tunggu-tungguan, yuk jalan. Dania menarik tangan adiknya, melingkarkan tangan lalu berjalan bergandengan. Mau makan siang dulu enggak? Kania, mau makan di kantin kampus enggak? Makanan di sini lumayan enak loh. Ada kantin di dekat danau juga. Raksa menjelaskan dengan bersemangat sambil menunjuk kantin di dekat danau tersebut.